Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di Lambung Dev Academy. Di video kali ini saya mau membahas tentang ketika komponen itu di unmount. Ketika komponen itu di unmount, bagaimana perbedaannya kalau kita menulis di function vs di kelas komponen. Sebelum itu saya mau sedikit promosi buat teman-teman semua yang ingin belajar React.js melalui buku, lebih suka membaca dibandingkan dengan mendengar video, bisa tungguin buku saya rilis. Dan insya Allah bulan ini kalau kalau tidak ada halangan, bulan ini akhir bulan ini bakal rilis bukunya. Dan di buku itu saya tuliskan pengalaman saya ketika menggunakan ketika menggunakan React untuk melakukan develop aplikasi. Dan di situ kurang lebih pengalaman saya yang hampir 3 tahun dalam menggunakan React akan saya tuliskan best practice-nya itu bagaimana, dan saya buat selengkap mungkin di buku itu. Oke, langsung aja yang pertama, karena kita mau belajar komponen di mount, karena kita mau belajar life cycle unmounting, maka saya harus membuat satu lagi. Di sini ada button ya. Button ini isi buttonnya adalah mounting misalnya, mount. Lalu ini unmount. Di sini saya buat state. Nah, di sini saya buatnya pakai fungsional ya, karena lebih cepat. Mount ini set mount use state kemudian ini komponen perbandingan. Ini ada ini di sini mount unmount. Oke. Ini lebih dirapikan lagi. Selanjutnya ini adalah on click, yang mana on click-nya adalah untuk mengeksekusi set mount, mengambil previous state-nya, dan ini diganti P. Oke. Mount. Oke. Sekarang saya mau coba mounting. Ini saya kasih ini dulu deh, kasih margin. Style margin top 100. Oke. Saya mounting, dia langsung muncul ya komponennya. Nah, di sini saya mau coba mencontohkan bagaimana kalau kita melakukan unmount. Ini seperti biasa saya contohkan dulu menggunakan kelas komponen. Berarti di sini ada metode yang namanya komponen will unmount. Komponen betul, komponen will unmount. Saya agak lupa. Nah, di sini ketika mau di unmount, yang mau saya lakukan apa? Saya mau melakukan penggantian title. Ya, gini. Unmounting. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Sekarang judulnya atau title-nya ini masih fit app.
Nah, sekarang saya mounting dulu. Selanjutnya, komponen ini saya unmount atau saya lepaskan. Ini harusnya akan berubah menjadi unmounting. Nah, ini bisa kalian lihat ya teman-teman. Komponen ini berubah menjadi unmounting. Tahu kita juga pengen ngerubah di sini jadi dokumen ketika mounting. Di sini mounting. Simpan. Oke. Saya lakukan mounting. Nah, dia pertama langsung mounting. Kemudian kalau saya unmount, dia langsung berubah jadi unmount. Nah, di unmount ini biasanya kita melakukan apa? Kita melakukan penghapusan semacam ya title kayak gini, atau kita punya yang namanya interval. Nah, intervalnya itu kita hapus, kita clear intervalnya. Atau kalau kita melakukan fetch data, itu datanya itu di clear. Seperti itu, state-nya itu di clear. Itu adalah contoh penggunaan dari komponen will unmount atau ketika unmounting. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana kalau saya lakukan di function komponen. Nah, caranya gampang. Saya tinggal tambahkan return, buka kurung, tutup kurung, lalu di sini saya melakukan dokumen title sama dengan unmounting. Saya simpan. Ini masih normal ya. Sekarang saya tinggal mounting terlebih dahulu, kemudian saya coba ini saya coba klik tambah dulu nih. Dia nggak berubah ya, karena unmountingnya itu kalau kita menggunakan use effect ada di dalam return. Sekarang saya coba unmounting. Oh, sorry bentar. Mount. Oke, ada sedikit kesalahan ya. Seharusnya unmounting ini saya gunakan di use effect yang tidak ada update-nya. Jadi saya taruh di sini. Kemudian saya klik mounting, dia masih belum berubah. Saya klik tambah juga tidak berubah. Kemudian kalau saya unmounting, seharusnya dia ini akan berubah menjadi unmounting. Nah, ini bisa dilihat menjadi unmounting. Selanjutnya, kalau mau nambahin dia mounting ya berarti di sini. Mounting. Misalnya saya mau melakukan mounting. 1, 2, 3. Nah, ini bisa dilihat dia berubah jadi mounting. Kemudian, misalnya mau saya rubah lagi kalau ada update. Updating. Saya lakukan mounting. Dia langsung melakukan update. Kenapa? Karena ketika kita mounting pertama, saya melakukan set counternya itu langsung 10. Harusnya ini kalau saya hapus, itu tidak akan terjadi. Saya klik dulu. Oh, oke. Jadi dia di sini langsung jalan nih. Di sini langsung jalan. Jadi dia udah langsung ke deteksi yang di sini. Karena use effect-nya kan kita jalanin 2. Oke, itu mungkin kita bahas lain kali. Jadi intinya, kalau kita mau menggunakan yang namanya unmounting, kita bisa menggunakan use effect. Nah, kita gunakannya ketika kita mau melakukan return. Nah, ketika kita melakukan return, di sini kita bisa menjalankan suatu fungsi, misalnya clear data atau apapun itu, bisa ditaruh di dalam return. Nah, di sini bisa kita lihat jelas. Di kelas komponen, kita memerlukan banyak metode. Yang pertama ada komponen did mount, lalu ada did update, ada will unmount.
Sedangkan kalau kita menggunakan function komponen, kita tuh cuman butuh satu aja yang namanya use effect. Nah, use effect ini bisa mounting, bisa update, lalu bisa juga unmounting. Oke, sekian video ini. Jangan lupa dukung saya, bisa juga dukung dengan membeli buku saya, bisa juga mendukung dengan cara mendaftar referral Indodax atau toko kripto melalui link di deskripsi. Thank you teman-teman semua.